Assalamualaikum ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Silakan diisi dulu yang kosong. Seperti biasa rapat duduknya, ya mengisi karpet saja semuanya supaya lebih nyaman. Ya, alhamdulillah. Ini banyak wajah-wajah baru malam ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan majlis kita ini tambah berkah dengan hadirnya wajah-wajah yang baru, ya. Tetapi bukan berarti wajah-wajah yang lama nggak penting, ya. Wajah lama tetap mudah-mudahan istiqamah. Yang baru mudah-mudahan makin lengket ke depannya, insya Allah. Karena di majlis kita ini alhamdulillah istiqamah, nggak jauh-jauh dari angka 60, 65, 60 itu aja. Tahu malam ini mungkin kurang atau lebih, tapi hitung-hitungannya rasanya lebih ya, lebih dengan yang tidak terlihat oleh mata, insya Allah. Karena yang nggak kelihatan pasti banyak ya, pasti banyak. Kita pernah dengar ada riwayat bahwa inna lillahi malaikatan, Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat. Malaikat ini julukannya tawafun, namanya malaikat tawafun. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pelancong. Jadi malaikat ini tukang keliling, tawafun. Ngapain keliling? Mereka mencari majalis zikr, majlis zikir. Jadi begitu ketemu dengan majlis zikir, berhenti di situ. Malaikatnya berhenti di situ, langsung laporan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Sekalipun malaikat nggak lapor, Allah tahu. Malaikat lapor kepada Allah bahwa di sini ada majlis di mana di dalamnya ada hamba-hamba Allah yang sedang berzikir. Sampai dalam riwayat ini singkatnya Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta surga. Ditanya sama Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Bagaimana andai mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, lagi belum melihatnya saja, begitu mereka merindukan surga, sudah terbayang keindahan surga di benak mereka. Oleh karenanya mereka gemar berzikir. Kenapa? Karena mereka berharap masuk ke dalamnya. Lalu apa lagi yang mereka harapkan? Mereka meminta perlindungan kepadamu dari neraka, ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Demi Allah, kata malaikat, mereka tidak pernah melihat neraka. Lalu andai mereka pernah melihat neraka, lagi belum melihatnya saja, mereka begitu takutnya jangan sampai ketika mati nanti masuk neraka, apalagi kalau melihat. Ini dialog antara malaikat tawafun dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menemukan majlis zikir. Ya sudah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa mereka semuanya yang ada di majlis itu saya ampuni. Tidak ada satu pun yang tidak diampuni. Kata malaikat, ya Allah, ada satu orang nyempil, yang lain iya benar ngaji khusyuk zikir, cuman yang ono di pojok tidur. Bagaimana yang ini ya Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dia juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fima ma'na riwayah. Jadi majlis zikir itu nggak ada ruginya. Bener niat ngaji bagus, dapat pahala. Lagi timbang numpang duduk doang ngopi juga udah kecipratan pahalanya. Hebatnya majlis zikir. Alhamdulillah. Jadi makanya
jangan ada alasan untuk tidak datang ke majlis zikir. Apakah ke majlis zikir Jailani atau di majlis zikir yang lainnya. Insyaallah. Ya ini kelihatannya udah mulai 60. Hawa-hawanya sudah hawa-hawa 60. Tambah yang kecil-kecil. Yang kecil juga orangnya, dalamannya bisa jadi lebih besar dari kita. Betul ya? Insyaallah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Ini hampir setiap tahun, setiap datang bulan Rajab mesti muncul banyak pertanyaan melalui WA secara langsung. Masih ada aja yang nanyain apa sih hukumnya puasa di bulan Rajab. Kadang-kadang saya nggak pernah jawab itu kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita puasa di bulan Rajab apa hukumnya? Bid'ah apa enggak? Ya, pertanyaannya saya balik dengan pertanyaan. Emangnya baru kali ini ente nemuin Rajab? Tahun kemarin ente kemana aja kan gitu kan? Tahun kemarin juga kan ada Rajab. Ente puasa apa enggak? Enggak, ya udah kalau enggak usah nanya. Kalau ente tahun kemarin puasa di bulan Rajab, ngapain sekarang nanya? Kalau ente nanya sekarang puasa Rajab hukumnya apa? Berarti puasa Rajab yang tahun lalu gugur. Kenapa? Karena ragu-ragu. Jelas. Kayak orang nanti datang bulan Ramadan mesti ada tanya lagi. Ustadz, yang bagus itu tarawih itu 11 rakaat apa 21? Jawabannya, oh pasti, oh 21, oh 11, oh qala Rasulullah, waduh ribut lagi. Ya gitu. Melulu pertanyaan-pertanyaan apa yang pernah ditanyakan sebelum-sebelumnya diulas lagi. Akhirnya apa? Yang untung yang nggak puasa. Yang untung yang nggak puasa nggak ribut-ribut gitu. Yang puasa ribut, yang nggak puasa yang ngomong tadi ribut. Ya mendingan nggak puasa sekalian. Kayak tadi ada pertanyaan lagi apa? Ketika almarhum Gus Dur pernah ditanya, Gus, yang bagus itu taraweh itu yang 21 apa yang 11? Jawaban beliau apa? Yang nggak taraweh yang bagus. Kok yang nggak taraweh yang bagus? Iya. Habisnya yang 21 sama yang 11 ketemu di masjid ribut di bulan Ramadan hukumnya haram. Ribut di bulan Ramadan hukumnya haram, ngeributin 21 dengan 11. Padahal salat tarawih hukumnya sunnah. Dia meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram. Daripada gue ribut di masjid ngurusin 21 sama 11, mendingan di rumah. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini kita sekarang ada di bulan Rajab. Kalau kita merujuk kepada apa yang pernah ditakwilkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah kaitannya dengan bulan Rajab. Rajab itu kata beliau terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ini takwilnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau menyebutkan bahwa Ra-nya ini adalah merupakan rahmah, ay rahmatullah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat itu kalau bahasa Indonesianya apa? Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Ya, sebetulnya nggak perlu diterjemahkan, rahmat itu sudah jadi bahasa Indonesia. Rahmat Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Jim, yang berarti jud. Jud artinya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya birrun. Jadi rahmatun, judun, birrun. Jud ini kebaikan dalam bentuk pemberian. Ya. Lalu kemudian birrun juga berarti kebaikan. Berarti bulan Rajab ini adalah bulan yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ini takwilnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan tanya dalilnya mana, apa ada dari Rasulullahnya. Ini ijtihadnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
untuk memotivasi kita bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan mulia. Ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan mulia, atau bulan haram itu bisa diartikan bulan diharamkan di dalamnya peperangan, bulan diharamkan di dalamnya pertikaian, bulan diharamkan di dalamnya permusuhan antara muslim dengan muslim. Disebut bulan haram. Apa saja bulan haram itu? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Yang ketiga ini kata Nabi yang tiga-tiganya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Tetapi yang satu ini Rajab ini nyempil, keselang sama bulan yang lainnya, yaitu bulan Rajab. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat-sangat menganjurkan di 4 bulan ini itu untuk memperbanyak ibadah. Untuk memperbanyak ibadah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 4 bulan Muharram ini, 4 bulan haram ini, 4 bulan yang mulia ini. Termasuk di antaranya beliau juga melaksanakan puasa Rajab. Di dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menceritakan kana sallallahu alaihi wasallam yasum, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab beliau berpuasa. Saking getolnya beliau berpuasa di bulan Rajab sehingga kami menduga bahwa beliau tidak pernah batal puasa di bulan Rajab. Artinya apa? Hampir puasa sebulan penuh di bulan Rajab. Tetapi dia di bulan yang lainnya, di tahun berikutnya beliau tidak terlihat puasa di bulan Rajab. Kami tidak pernah melihat beliau puasa di bulan Rajab. Ini ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti ini, artinya apa? Ingin mengajarkan kepada kita umatnya, kalau mau puasa silakan puasa. Enggak juga enggak apa-apa. Ini sunnah. Andai beliau mengerjakan terus-terusan setiap tahun beliau berpuasa, khawatir nanti umatnya menduga bahwa ini adalah puasa wajib. Jelas. Jadi sama ketika beliau keluar malam-malam di bulan Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail. Ada salah seorang sahabat melihat lalu kemudian mengikuti beliau dari belakang diam-diam. Diam-diam ikut di belakang, karena zaman dulu kan nggak ada lampu, gelap-gelapan. Beliau ikut sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sahabat, makin lama sholatnya Rasulullah makin demen. Sahabat tuh, makin lama Rasul sholatnya makin asyik sahabat ngikutin Rasulullah. Beda sama kita. Makin lama imamnya sholat, besok-besok tobat kita nggak mau datang lagi. Apa gua sholat di sini, imamnya buset nyiksa katanya. Makanya kan kebiasaan kita kalau udah datang Ramadan itu apa? Ngedata masjid dan musalla. Ada masjid favorit, ada musalla favorit. Yang favorit apanya? Imamnya. Makin cepat imamnya, makin banyak penggemarnya. Makin lambat imamnya, makin sedikit pecintanya. Sahabat beda, begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan salatnya, asyik beli. Keesokan harinya cerita ke yang lainnya, tahadduts bin ni'mah. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, anjurannya kita menceritakan kepada orang lain dengan ucapan apa? Tahadduts bin ni'mah. Ya, tahadduts fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika mendapatkan kenikmatan cerita sama orang, jangan cerita sama orang yang sedih-sedihnya mulu. Gila nggak punya duit cerita, pas punya duit diem.
Ini dapat 5 cerita. Masya Allah, semalam aneh sholat di belakang Rasulullah, Masya Allah indah banget. Yang benar, kita nggak tahu. Akhirnya apa? Sahabat yang lain ngikut. Begitu Rasulullah SAW tahu, makin kemari makin banyak. Rasulullah SAW besok malamnya nggak keluar, sholat di rumah, nungguin sahabat. Mana Rasulullah? Kalau ada jam mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, gak datang. Sampai datang waktu fajar baru Rasulullah SAW datang. Ya, Rasulullah SAW datang ikut salat fajar berjamaah. Baru kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, kenapa semalam aneh gak keluar? Kata Rasul, saya khawatir, saya takut ibadah sunnah yang saya kerjakan kalian anggap itu sebagai ibadah fardu dan membebankan kalian. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu jadi. Mau puasa Rajab silakan. Ada yang bilang, Ustaz puasa Rajab 30 hari apa 15 hari? Apa 3 hari? Mampunya berapa? Sehari? Ya udah, jangan banyak tanya. Bilang aja mau sehari doang puasanya. Ya sudah. Yang nggak boleh itu yang sudah disepakati oleh ulama hadis. Kalau ada yang mengatakan bahwa puasa Rajab di hari pertama itu pahalanya sekian, puasa di hari kedua pahalanya sekian, nah itu hadisnya hadis maudhu, baru kita sepakat itu nggak boleh pakai yang itu. Kalau mau puasa. Hadirin rahimakumullah. Jadi jelas tadi ada riwayatnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau juga pernah berpuasa di bulan Rajab. Dan beliau juga pernah tidak puasa di bulan Rajab. Ada lagi riwayat yang kencang nanti pas bulan Sya'ban. Beliau lebih kencang lagi ketika bulan Sya'ban, karena dianggapnya bulan Sya'ban ini, beliau menyebutkan bulan Sya'ban ini sebagai bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini posisinya kejepit. Dijepit oleh 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Makanya beliau puasa di bulan Sya'ban untuk ngingetin orang-orang, ini syahrun yaghfulu anhun nas. Ini bulan yang sering kali dilupakan oleh orang. Dikira Sya'ban itu nggak ada apa-apanya. Padahal di bulan Sya'ban juga ada peristiwa yang luar biasa. Ada yang kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan nisfu Sya'ban? Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'mal. Diangkatnya amal-amal hamba ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, laporan tahunan. Jadi malaikat itu ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Nah, laporan tahunan kita itu di bulan Sya'ban, tutup buku. Tapi jangan kemudian dipahami begitu beres nisfu Sya'ban ya sudah, berarti urusan kita dengan Allah sudah bagus, besok boleh maksiat. Ya. Kenapa? Karena catatan akhir kita bagus. Ya, besok-besok maksiat lagi. Nanti kalau pas dekat Sya'ban kita maksiat lagi, enggak begitu. Hadirin rahimakumullah. Bulan Rajab ini menjadi bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rajab ini disebut sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan memperbanyak ibadah. Lalu kemudian diteladani oleh ulama-ulama. Ada kita kenal dengan seorang ulama yang bernama Ibnu Umar. Ada kita kenal ulama yang bernama Al-Imam Al-Thawri. Ada kita kenal Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu jami'an. Beliau-beliau ini ketika datang bulan Rajab, termasuk bulan yang 3 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau ini lebih mengutamakan ibadah puasa di bulan-bulan ini. Jadi amalan utama yang beliau-beliau sukai di bulan-bulan tersebut adalah berpuasa. Ya, makanya yang belum puasa hari pertama, ya, belum puasa hari kedua, puasa hari ketiga. Saya mau ambil hari Senin Kemis aja, silahkan. Mau ambil hari Senin Kemisnya, puasa Senin Kemis. Senin Kemisnya dapat, pahala Rajabnya juga insya Allah dapat. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian bulan Rajab juga adalah bulan di dalamnya terdapat peristiwa yang monumental. Apa? Yaitu peristiwa
di-Isra dan di-Mi'rajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang di-Isra'kan? Tengok bahasa Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Diawali dengan kalimat subhan. Kalau kita artikan dari bahasa Arab, subhana itu berasal dari kata sabaha. Santri yang pernah belajar bahasa Arab tahu sabaha artinya apa? Berenang. Sibahah. Berenang. Ini kalau mengartikannya menurut pakar bahasa, sabaha. Kenapa kau pakai sabaha? Subhana, berenang. Ya, ada riwayat tentang sholat 5 waktu wudu. Ya, di setiap sholat itu orang itu kalau setiap saat dia berwudu maka dia bersih dari segala dosa-dosanya. Nabi Muhammad SAW mengumpamakannya dengan orang yang dalam satu hari dia 5 kali mandi. Ya, beliau tanyakan gimana coba orang itu kira-kira bersih apa enggak? Oh bersih, mandi, apalagi berenang. Maka sabaha yang kalau kita artikan berarti maha suci. Subhana diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra. Jadi Nabi SAW bukan Nabi yang berjalan. Ya, bukan Nabi yang berjalan, tetapi apa? Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyebutkan nama beliau. Tidak menyebutkan nama Muhammad, tidak menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di ayat-ayat yang lainnya Allah selalu menyebut beliau dengan sebutan yang luar biasa. Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala melepaskan semuanya. Apa? Allah ingin menunjukkan bahwa yang akan datang menghadapku ini bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang hamba. Maka digunakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah tidak mempunyai daya dan upaya. Bayangkan jalan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Nabawi, ya, di Madinah dengan berjalan kaki sebagai manusia biasa. Kalau sekarang aja alat transportasi modern dengan menggunakan bis kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam. Ya. 6 sampai 7 jam. Bayangin kalau jalan kaki. Untuk ukuran manusia biasa gempor. Ya, jalan dari Mekah ke Madinah. Ditambah lagi ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa pada saat itu kuasa Allah lah yang turun kepada beliau. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diceritakan riwayatnya panjang, pakai buruk. Belum lagi riwayat buruknya dulu diseleksi juga. Jadi ada audisi buruk dulu. Dicari buruk yang paling super. Ya, pengennya buruk yang paling oke. Kenapa? Ini perjalanan bukan perjalanan pendek dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Bukan perjalanan pendek yang hanya ditempuh dalam waktu lailan, semalam. Bukan sehari semalam, lailan. Maka perlu kendaraan yang super. Dicari banyak di situ. Rupanya apa? Buruk-buruk yang lain dengar bahwa akan ada peristiwa Isra Mi'raj. Wah, semuanya gagah-gagahan. Ya. Sini. Ada nyelip satu buruk, kumal, kucel. Wes pokoknya nggak keurus aja. Nangis aja. Kira ya kata yang lain nggak bakal kepilih dia sama penampilan kayak begitu, gimana mau kepilih kan gitu kan. Mau bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya pas ditanya singkat cerita, kenapa itu sampai begini? Saya sedih.
andai saya tidak terpilih untuk dijadikan tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk Allah yang dirindukan oleh semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dirindukan oleh semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur. Semua merindukan Rasulullah. Oh, rupanya yang bikin buruk ini kurus ceking itu karena apa? Karena mikir, ini bakal kepilih. Kalau nggak kepilih Allah. Akhirnya justru dia yang terpilih. Itu yang terpilih. Makanya awas ya. Jangan kalau lagi main gagah-gagah. Enggak, justru kita harus apa? Merendah. Justru yang merendah itulah nanti yang nasibnya bagus. Yang petantang petenteng itu justru yang tong kosong nyaring bunyinya. Kan kita ada pepatah. Terpilih dah naik. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Itulah. Dan bertepatan pada tahun itu juga adalah merupakan tahun kesedihan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun kesedihan. Bagaimana tahun kesedihan? Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai. Istri tercinta beliau meninggal. Siapa lagi? Paman beliau meninggal. Paman yang paling dekat, yang paling mencintai beliau meninggal dunia. Maka tahun itu disebut dengan tahun kesedihan atau disebut Amul Huzn atau Amul Hazan, tahun kesedihan. Coba perhatikan, maka ketika di tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kitanya traveling, jalan-jalan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang sedih. Orang kalau lagi sedih diajak jalan-jalan kan lupa. Ya, diajak, tapi jalan-jalannya Rasul beda sama kita. Jalan-jalannya bukan main-main. Jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Diajak Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan apa? Perjalanan darat. Mi'raj itu perjalanan ke atas. Vertikal, horizontal. Diajak Rasulullah SAW. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, ya, nggak usah diceritain ya, di Mekahnya panjang. Kalau ceritain ke Mekahnya panjang. Itu khusus buat ceramah Isra Mi'raj aja. Ya. Kalau di sini nggak usah ceritain, karena di sini waktunya singkat padat. Ya. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Apa? Bahwa di dalam Masjidil Aqsa sudah menanti para rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Menantikan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau walaupun khatamul anbiya, walaupun beliau nabi yang terakhir, tapi tetap pangkat beliau adalah imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para nabi dan rasul. Kapan? Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi imamnya para nabi dan rasul. Saat beliau dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk mengimami salat, yang jadi makmumnya nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu. Jadi di Masjidil Aqsa itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diwisuda. Wisuda mendapatkan gelar apa? Mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin. Sudah, baru beliau naik ke atas. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai pada satu tempat yang jangankan para nabi dan rasul, malaikat Jibril sendiri mundur. Muhammad, sampai di sini doang. Kesalahannya ente sendiri urusannya itu. Ane nggak diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena undangan ini undangan istimewa untuk ente doang. Malaikat aja belum pernah masuk ke dalam, ya, ke satu alam yang disebut alam lahut namanya. Alam apa? Alam lahut. Alam lahut itu alam ketuhanan yang manusia tidak akan pernah bisa tembus. Makhluk manapun, jinkah, malaikatkah, tidak akan pernah tembus bisa masuk ke dalamnya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan izin dan kehendak Allah bertemu langsung dengan Allah, bertemu langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menerima perintah salat. Nah, coba kalau kita urut bahwa Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu
dilaksanakan pada saat beliau sedang dalam keadaan sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang tercinta. Begitu naik ke atas ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan oleh Rasul? Sedih. Oh, sedihnya sudah hilang. Lupa sudah dengan kesedihannya. Kenapa? Karena beliau bertemu dengan zat yang maha agung, Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika Allah memberikan satu perintah salat, maka perintah salat ini kita sebut sebagai hadiah. Apa? Hadiah, kado istimewa. Kalau kita selama ini merasa berat dengan salat, beranggapan bahwa salat ini adalah merupakan beban bagi kita, ya, salat pun karena kita takut neraka. Aduh, salat lah, kalau nggak salat katanya masuk neraka. Kalau nggak salat takut masuk. Ketika salat pun berharap surga, maka kita tidak jarang melihat manusia-manusia yang salat, tetapi nampak dari salatnya itu seperti orang yang terpaksa. Kalau lagi jamaah khusyuknya minta ampun, pas giliran sendiri innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi ada orang dengar azan langsung gerak salat, tapi kalau pas lagi sendiri azan selesai, qomat selesai, hampir berganti waktu juga kita belum salat. Kenapa? Karena kita masih menjadikan salat sebagai beban. Padahal kalau kita telusuri peristiwanya tadi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah salat pada saat beliau sedang sedih, maka salat itu sesungguhnya hakikatnya adalah merupakan kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menerimanya dengan sukacita. Berapa perintah yang pertama Allah berikan kepada Rasulullah? 50 apa? 50 waktu. Bayangin kalau dulu nggak dapat diskon 50 waktu. Kapan kita kerja? Kapan kita ketemu sama istri sama anak? Tapi saking taatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak komentar. Muhammad ini salat 50 waktu, hadir ya Allah, diterima. Dah pulang. Untung ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa pengalamannya banyak. Ya. Pengalaman dengan umat-umatnya banyak. Kita tahu umatnya Nabi Musa kayak gimana, Bani Israel kelakuannya. Ya. Umat yang paling banyak nanya, tapi sedikit amalnya. Nanya mah iya kayak yang iya gitu. Kayak orang bener nanya. Tahajud gimana sih hukumnya? Oh sunnah. Oh berapa rakaat tahajud itu? 11 rakaat. Kalau cuma 2 ngerjainnya gimana? Bagus. Bacaannya pendek-pendek. Bagus juga. Kalau sholat tahajud mau dekat subuh gimana? Bagus. Oh gitu, makasih. Udah sholat? Enggak. Cuma nanya doang. Ada yang begitu. Nah kalau ada orang model begitu, ini turunan Bani Israel. Nah aja banyak. Puasa Rajab gimana? Puasa Rajab gimana? Puasa? Enggak. Ini turun Nabi Musa. Muhammad, balik lagi, mohon kepada Allah. Jangan 50. Pengalaman ini umat anda, waduh ampun. Gitu, ampun. Dulu pernah disuruh nyembelih sapi. Nanyanya macam-macam, warnanya apa, bentuknya apa, ininya apa, segala macam. Begitu sudah dijelaskan, oh ya makasih, udah. Nyembelih? Enggak. Awas, umatmu jangan-jangan lebih parah nanti. Gitu kan? Oleh Nabi Musa sudah kebayang umatnya Nabi Muhammad seperti apa. Iya Nabi Muhammadnya benar, tapi umatnya belum tentu. Naik ke atas, minta diskon. Ya Allah, ya sudah 25. Ya udahlah cukup 25 udah. Berapa? 25. Aduh, enggak bakalan. Jago kalau umat ente mau 25. Kenapa? Otak umat ente dunia mulu. Kapan buka warungnya ini kalau 25 waktu? Aduh, naik lagi. Terakhir berapa? Ya sudah 5 waktu. Turun lagi ketemu. Berapa Muhammad? 5 waktu. Nggak bakal kuat 5 waktu juga. Naik lagi. Udah kata Rasulullah. Sudah. Saya malu bolak-balik dulu. Bolak-balik. Cukup 5 waktu. Insya Allah umatku kuat. Kenapa? Yang 5 waktu ini pahalanya setara dengan 50 waktu. 5 waktu yang dia kerjakan, tapi pahalanya setara dengan 50 waktu. Turun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, lalu beliau kemudian ketemu dengan sahabat-sahabatnya. Beliau ceritakan peristiwanya. Waduh,
ketika diceritakan peristiwa Isra Mi'raj, disitulah ujian terberat iman para sahabat kala itu. Apa iya ente semalaman doang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa naik ke langit? Gila ente Muhammad, innaka la majnun. Oh, ada yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila dan lain sebagainya. Maka tidak sedikit orang yang tadinya masuk Islam masih anget-angetnya di Islam, belum ngapa-ngapain di Islam, udah dengar berita seperti itu, ternyata Muhammad gila, mundur, murtad, keluar dari Islam. Maka satu-satunya orang yang kala itu pertama berikrar, apapun yang diucapkan oleh Muhammad, masuk di akal atau tidak masuk di akal, saya orang yang pertama mengimani apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabat merangkap mertua beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karena beliau diberi gelar oleh Rasulullah SAW sebagai As-Siddiq, karena beliaulah orang yang pertama yang mengimani apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Sebab bagi Abu Bakar tidak ada yang mustahil apabila itu merupakan kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka di bulan suci Rajab ini adalah merupakan momen kita untuk memperbaiki salat kita. Ketika kita tahu peristiwa salat seperti itu, turunnya perintah salat seperti itu, sebab perintah-perintah yang lain, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, Allah turunkan melalui perantara wahyu, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika salat, Allah langsung yang mengundang Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian, ketika tahiyyat, ya, apa yang dibaca? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini semua adalah merupakan rekaman dari peristiwa yang agung ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Allah lalu kemudian diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam direkam di dalam bacaan tahiyyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Maka orang-orang yang salatnya dalam, orang-orang yang salatnya mantap, ketika membaca tahiyyat dia resapi betul bahwa ini adalah ucapan dialog antara Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, ini apa? Ucapan selamat. Selamat datang. Kalau orang Sunda bilang wilujeng sumping, welcome, selamat datang. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diucapkan selamat kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok jawaban Rasulullah SAW. Apa jawaban beliau? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah bilangnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sejahtera atasmu wahai Nabi. Tetapi beliau enggak egois, beliau masih ingat kita. Maka beliau jawab, assalamu alaina, ya Allah, kesejahteraan atas kami, jangan saya saja ya Allah, umatku juga, wa ala ibadillahi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh juga mengharapkan keselamatan, kesejahteraan. Rasulullah lagi begitu masih ingat. Bang Atik diundang sama wali kota, jangan-jangan gak inget sama mertua juga, jangan-jangan gak inget sama anak buahnya juga. Keasikan, saya diundang, perasaan saya sendiri boro-boro, bodo amat Bang Suris mah, biarin aja ya. Ingat. Rasulullah masih sempat-sempatnya ingat kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, dan seterusnya sampai tahiyat, sampai salam. Jadi inilah peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, inilah salat. Jadi ketika ulama menyebut salat itu adalah merupakan ra'sul ibadat. Salat itu adalah pangkalnya ibadah. Semua ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita bermuara kualitasnya kepada salat. Salatnya bagus, maka yang lainnya bagus. Salatnya bermasalah, maka yang lainnya juga bermasalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau mau mengukur kualitas salat kita,
Ya, kalau mau mengukur kualitas sholat kita sudah bagus atau belum, gampang. Jangan mengukur kualitas sholat orang lain, kita aja. Kalau di luar sholat ternyata ucapan kita bagus, kalau di luar sholat ternyata hati kita bagus, kalau di luar sholat ternyata perilaku kita menyenangkan, berarti yakinlah bahwa itu adalah merupakan pengaruh daripada sholat kita yang bagus tadi. Tetapi sehebat apapun sholat kita, serajin apapun sholat kita, kalau di luar sholat ucapan kita masih jelek, tutur kata kita masih jelek, perilaku kita masih jelek, pikiran kita masih kotor, kelakuan kita masih membuat jengkel orang lain, pastikan bahwa sholat kita masih belum betul. Karena rumusnya tadi kata Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya, orang yang salatnya, dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka di momen bulan Rajab ini kita jadikan sebagai momentum untuk muhasabah. Muhasabah dengan salat kita. Kenapa? Karena ini ibadah utama yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Sering disampaikan oleh guru kita bahwa ada orang yang salat 50 tahun lamanya, tetapi begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala yang dia dapat, dilemparkan ke wajahnya salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka dengan salatnya. Kenapa? Karena salatnya belum benar. Udah dikasih waktu, ngatur sendiri. Udah ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah diatur. Ini zuhur dari jam sekian sampai jam sekian. Waktunya kalau belum ada jam dulu, hitungan pakai matahari. Sudah. Malah ngatur sendiri. Semau gue. Udah azan, antar masih ada waktu. Ngatur kita, sudah diatur oleh Allah, malah kita yang ngatur sendiri. Maka apa? Pantas kemudian kalau ada ayat fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa yang celaka? Orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukannya enggak salat, bukan salat dia, tetapi salatnya lalai. Oh, Ustaz, yang salatnya menghayal? Bukan. Yang salatnya khusyuk? Bukan. Bukan yang salatnya enggak khusyuk. An salatihim sahun. Di luar salat. Maksudnya apa? Melalaikan waktunya. Yatasahal. Meremehkan salat. Entar. Walaupun dia salat, dia dicatat sebagai salatnya orang munafik. Na'udzubillahi min. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Dan orang munafik. Orang munafik bukan orang yang enggak salat, tapi orang yang salat. Bagaimana salatnya? Sifat salatnya kata Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Salatnya malas-malasan. Mau enggak. Salat subuh jam 5:30. Salat subuh jam 5:30. Wudu kecepak, buru-buru. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Nggak ada tumakninahnya sholat. Padahal dengar dia azan subuh, tapi enggan dia berangkat sholat subuh berjamaah. Becek, gerimis, kotor, dan lain sebagainya. Ini namanya apa? Munafik. Yukhadin wa huwa khadin wa idza qamu ila shalah qamu kusal. Sekalinya salat yuraunan nas. Ada salat benar ke masjid, benar ke musala, yuraunan nas, pengen dilihat. Salah lagi aja. Udah salatnya di masjid, enggak riya, kena lagi. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Salatnya habis salat, udah habis salat langsung blang aja. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dadah, terus langsung pergi. Nggak zikir. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Minggu yang lalu di tempat saya, guru kita pernah membahas tentang doa setelah
salat, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir setelah salat, berdoa, munajat, mohon kepada Allah. Bukan habis salat langsung keluar, langsung pergi. Hadirin rahimakumullah. Maka Masya Allah beruntung kita, Allah hadirkan kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab. Ya, ini untuk apa? Mengevaluasi salat kita. Kita diingatkan dengan peristiwa. Makanya untung di Indonesia, untung di sebagian negara-negara Muslim yang setiap datang bulan Rajab memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Supaya apa? Supaya umat ini diingatkan kembali bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kado yang sangat istimewa bagi Rasulullah dan umatnya.